Halo, selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas bab tentang praktik penentuan harga. Di sini kami kelompok 6 beranggotakan yang pertama Afifah Diamunda Putri, yang kedua saya sendiri Sindia Ulama Hendra, yang ketiga ada Jesta Rajini Kanyaka, lalu ada Lidian Ardiani Putri, dan ada Tri Martinez. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu penentuan harga untuk beberapa jenis produk. Nah, perusahaan modern itu biasanya menghasilkan beberapa jenis produk dan bukan hanya sebuah produk saja. Hal ini memperluas aturan penentuan harga yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya untuk memperhitungkan faktor keterkaitan permintaan dan produk. Yang pertama itu ada penentuan harga berbagai jenis produk yang memiliki keterkaitan permintaan. Yang kedua, pemanfaatan kapasitas pabrik dan penentuan harga produk yang optimum. Yang ketiga, penentuan harga optimum untuk produk gabungan yang diproduksi dalam proporsi tetap dan juga berubah-berubah. Nah, yang pertama itu penentuan harga beberapa jenis produk yang memiliki keterkaitan permintaan. Produk-produk yang dijual perusahaan bisa memiliki keterkaitan sebagai barang substitusi atau barang komplementer. Nah, hubungan antar permintaan atau demand interrelationship ini mengaruhi keputusan penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan penghasil beberapa jenis produk melalui dampaknya terhadap pendapatan marginal. Untuk perusahaan penghasil dua jenis produk A dan B, fungsi permintaan marginal dari perusahaan tersebut adalah seperti ini. Di sini dari dua persamaan di atas kita lihat bahwa pendapatan marginal bagi masing-masing produk itu mempunyai dua komponen. Satu berhubungan dengan perubahan dalam pendapatan total akibat penjualan produk itu sendiri, dan yang lain berhubungan dengan perubahan dalam pendapatan total akibat penjualan produk yang lain. Selanjutnya itu ada penentuan harga untuk beberapa jenis produk berdasarkan pemanfaatan kapasitas pabrik. Salah satu alasan penting bagi perusahaan untuk menghasilkan lebih dari satu jenis produk adalah agar lebih bisa memanfaatkan kapasitas pabrik dan kapasitas produksinya. Sebuah perusahaan yang memiliki kapasitas berlebih bisa mencari produk lain untuk dihasilkan sehingga bisa lebih maksimum memanfaatkan kapasitas pabrik dan kapasitas produksinya. Nah, perusahaan multiproduk yang menggunakan satu pabrik harus memproduksi kuantitas ketika MR dari setiap produk K-nya sama dengan MC-nya, seperti persamaan di sini. Nah, di sini ada kurva tentang pemanfaatan kapasitas produk atas pemanfaatan kapasitas pabrik. Nah, DA, DB, dan DC adalah kurva permintaan untuk produk ABC yang dijual oleh perusahaan A, dan MRA, MRB, MRC adalah kurva pendapatan marginal yang berkaitan dengan masing-masing kurva permintaan. Selanjutnya ada penentuan harga untuk beberapa jenis produk berdasarkan produk gabungan dalam proporsi tetap. Saling ketergantungan produksi muncul ketika produk dihasilkan secara gabungan. Produk bisa dihasilkan secara gabungan dalam proporsi yang tetap atau berubah-ubah. Kesaling ketergantungan produksi yang seperti itu harus diperhitungkan oleh perusahaan agar dapat mencapai tingkat output dan keputusan penentuan harga yang optimum. Ketika produk dihasilkan secara gabungan dalam proporsi yang tetap, produk tersebut harus dianggap sebagai sebuah paket produksi. Dengan begitu, tidak terdapat suatu cara rasional yang mengalokasikan biaya produksi paket tersebut ke dalam masing-masing produk dalam paket. Tingkat output terbaik bagi produk gabungan ditentukan pada saat penjumlahan vertikal dari pendapatan marginal masing-masing komponen untuk produk gabungan dengan biaya marginal tunggal untuk menghasilkan keseluruhan paket produk itu. Nah, bisa dilihat di sini dalam kedua panel DA dan MRA serta DB dan MRE berturut-turut mengacu pada kurva permintaan dan pendapatan marginal untuk produk A dan B yang dihasilkan secara gabungan dalam produksi yang tetap. Kurva pendapatan marginal total MR diperoleh dari penjumlahan vertikal kurva MRA dan kurva MRB ketika biaya marginal dari produk gabungan adalah MC atau marginal cost. Tingkat output terbaik bagi produk A dan produk B adalah 40 unit dan dilanjutkan oleh titik E, yaitu ketika MRT sama dengan MRC. Selanjutnya itu ada penentuan harga untuk beberapa jenis produk. Nah, meskipun kasus produk yang dihasilkan secara gabungan dalam proporsi tetap yaitu bersifat komplementer dalam produksi mungkin saja terjadi, yang lebih umum adalah kasus produk yang dihasilkan secara gabungan dalam proporsi variabel yaitu bersifat subsidi dalam produksi. Bisa ditentukan kombinasi produk yang diproduksi secara bersama-sama dapat memaksimumkan laba atau jointly dalam proporsi variabel. Nah, bisa dilihat di sini kurvanya. Garis yang melengkung adalah kurva transformasi produk yang menunjukkan berbagai kombinasi dari produk A dan B yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dalam setiap tingkat biaya total atau total cost. Kelengkungan garis tersebut muncul ketika sumber daya produktif perusahaan tidak dapat disesuaikan secara sempurna untuk menghasilkan produk A dan produk B yang memberikan peningkatan pada pendapatan total atau total revenue yang sama pada perusahaan jika penjualan dilakukan pada harga konstan. Titik singgung dari kurva insurance pada kurva TC ini menunjukkan semua kombinasi output dari produk A dan B yang menghasilkan profit maksimum untuk TC tertentu yang sama bagi perusahaan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Martinez.
Subbab berikutnya adalah diskriminasi harga. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan kondisi terjadinya diskriminasi harga. Diskriminasi harga mengacu pada harga yang berbeda-beda, pada kuantitas yang berbeda pada sebuah produk, pada waktu yang berbeda untuk setiap pelanggan yang berbeda, atau pasar yang berbeda tetapi bukan berdasarkan perbedaan biaya. Pendorong diskriminasi harga bahwa dengan melakukan diskriminasi harga, perusahaan bisa meningkatkan penerimaan dan laba totalnya untuk suatu tingkat penjualan dan biaya total tertentu. Selanjutnya, untuk contoh, perusahaan telepon biasanya menetapkan tarif tertentu per panggilan dan tarif yang lebih murah bagi sekumpulan panggilan berikutnya. Dalam ilmu ekonomi, diskriminasi harga bersifat netral dan menguntungkan sebagian orang dan juga merugikan sebagian lainnya. Selanjutnya ada 3 kondisi yang harus dipenuhi perusahaan, yaitu yang pertama, perusahaan tersebut harus mempunyai kemampuan mengendalikan harga produk. Yang kedua, elastisitas harga permintaan terhadap produk tersebut harus berbeda untuk jumlah produk yang berbeda, pada waktu yang berbeda untuk kelompok pelanggan yang berbeda, atau dalam pasar yang berbeda. Yang ketiga, jumlah produk atau jasa tersebut, yaitu kapan waktu digunakan atau dikonsumsinya produk tersebut, dan kelompok pelanggan atau pasar bagi produk tersebut harus dapat dipisahkan. Diskriminasi harga ini dibedakan menjadi 3, yaitu tingkat pertama, berkaitan dengan penjualan setiap produk secara terpisah dan mengenakan harga setinggi mungkin bagi setiap unit produk yang dijual. Perusahaan menguras seluruh surplus konsumen dari konsumen dan memaksimumkan penerimaan dan laba total yang diperoleh dari penjualan produk tersebut. Selanjutnya, diskriminasi harga tingkat pertama ini jarang ditemukan dalam dunia nyata karena untuk menerapkannya perusahaan harus memiliki pengetahuan yang akurat tentang kurva permintaan masing-masing konsumen secara individu dan mengenakan harga setinggi mungkin untuk setiap unit produk yang dijual terpisah. Selanjutnya ada diskriminasi harga tingkat kedua, yaitu mengacu pada penentuan harga per unit yang sama untuk sejumlah atau sekelompok produk tertentu yang dijual kepada setiap pelanggan, kemudian memberikan harga yang lebih murah per unitnya untuk sejumlah atau sekelompok pelanggan atau sekelompok tambahan produk tersebut. Di sini perusahaan akan memperoleh sebagian tetapi tidak semua dari surplus konsumennya. Selanjutnya ada diskriminasi harga tingkat ketiga secara grafis. Diskriminasi harga tingkat ketiga ini mengacu pada penentuan harga yang berbeda-beda untuk produk yang sama dalam pasar yang berbeda, sehingga pendapatan marginal dari unit terakhir yang dijual dalam setiap pasar sama dengan biaya marginal untuk menghasilkan produk tersebut. Selanjutnya adalah diskriminasi harga tingkat ketiga secara aljabar. Langsung pada contoh, yaitu Q1 sama dengan 120 min 10 P1 atau P1 sama dengan 12 min 0,1 Q1 dan MR1 sama dengan 12 min 0,2 Q1. Persamaan kedua yaitu Q2 sama dengan 120 min 20 P1 atau P2 sama dengan 6 min 0,05 Q2 dan MR2 sama dengan 6 min 0,1 Q2. Selanjutnya akan ditemukan Q1 adalah 50 dan Q2 adalah 40. Untuk P1 adalah $7 dan P2 adalah $4 sehingga ditemukan TR1 sama dengan $350 dan TR2 sama dengan $160 sehingga untuk TR sendiri TR1 ditambah TR2 sama dengan $350 ditambah $160 sama dengan $510. Selanjutnya, jika terdapat diskriminasi harga, perusahaan akan menjual produk tersebut pada tingkat harga yang sama dalam kedua pasar, artinya P1 sama dengan P2 sama dengan P. Permintaan keseluruhan pasar untuk dihadapi oleh perusahaan di bawah harga $6, yaitu untuk Q2 lebih dari 0 adalah Q sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan 240 min 30 P. Selanjutnya, sehingga P sama dengan 8 min 0,033 Q, untuk TR sama dengan Q 8 Q min 0,033 Q dan MR sama dengan 8 min 0,0667 Q. Dengan menentukan MR sama dengan MC, kita peroleh Q sama dengan 89,955
yang dibulatkan menjadi 90. Maka TR-nya adalah $5 dikali 90 sama dengan $450. Maka laba total perusahaan TR sama dengan TC sama dengan $450 dikurangi $270 sama dengan $180. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah diskriminasi harga internasional dan dumping. Jadi diskriminasi harga ini bisa terjadi di pasar domestik maupun di luar negeri. Diskriminasi harga internasional sering disebut dengan istilah dumping, yaitu pengenaan harga yang lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri untuk komoditas yang sama karena lebih tingginya elastisitas harga permintaan di pasar luar negeri. Dengan melakukan hal tersebut, monopolis memperoleh laba yang lebih tinggi dibanding menjual pada tingkat output terbaik dengan harga yang sama baik di pasar domestik maupun di luar negeri. Elastisitas harga permintaan untuk produk monopolis lebih tinggi di luar negeri dibandingkan di dalam negeri karena adanya persaingan dari produsen negara lain di dalam pasar luar negeri. Persaingan dari pasar luar negeri biasanya juga dibatasi dengan peraturan tarif impor atau hambatan perdagangan lainnya. Pembatasan impor ini berguna sebagai pembagi pasar, yaitu menjaga agar pasar domestik terpisah dari pasar luar negeri dan mencegah terjadinya reekspor komoditas ke dalam negara tempat monopolis tersebut beroperasi. Tujuannya untuk menggagalkan upaya monopolis untuk menjual komoditas tersebut lebih mahal di dalam negeri dibandingkan di luar negeri. Selain dumping yang muncul sebagai akibat dari diskriminasi harga internasional atau yang sering disebut dengan persistent dumping, terdapat dua bentuk lain dari dumping, yaitu predatory dumping dan sporadic dumping. Predatory dumping adalah penjualan sementara sebuah komoditas di bawah biaya produksinya atau pada tingkat harga yang lebih rendah di luar negeri agar bisa menyingkirkan produsen luar negeri dari persaingan, dan setelah itu harga di luar negeri akan dinaikkan untuk mengambil keuntungan dari kekuatan monopoli yang baru saja diperoleh. Sedangkan sporadic dumping adalah penjualan sekali-kali sebuah produk di bawah biaya produksinya atau pada tingkat harga yang lebih rendah di luar negeri daripada di domestik untuk menghabiskan kelebihan produksi yang bersifat sementara atau tidak diprediksi sebelumnya tanpa harus menurunkan harga domestik. Pembatasan perdagangan untuk menghadapi predatory dumping dapat dibenarkan dan diizinkan untuk melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak sehat. Pembatasan ini biasanya mengambil bentuk anti-dumping untuk menghilangkan perbedaan harga. Namun, seringkali sulit untuk menentukan jenis dumping yang terjadi dan produsen domestik sering meminta proteksi terhadap segala bentuk dumping. Pada kenyataannya, ancaman terbesar dari menerima keluhan-keluhan tentang dumping adalah mengurangi keinginan untuk mengimpor dan menyebabkan lebih tingginya produksi dan laba domestik. Ini disebut dengan harassment thesis. Sporadic dumping dan persistent dumping menguntungkan konsumen domestik karena kemungkinan mereka untuk membeli komoditas itu dengan harga yang lebih rendah dan keuntungan ini bisa jadi melebihi kerugian yang dialami produsen. Kemudian ada penentuan harga transfer. Desentralisasi dan pembentukan pusat-pusat penghasilan laba yang semi-otonom menimbulkan perlunya penentuan harga transfer atau transfer pricing atau kebutuhan untuk menentukan harga produk antara atau intermediate product yang dijual oleh sebuah divisi semi-otonom suatu perusahaan yang berskala besar untuk dibeli oleh divisi semi-otonom lain dari perusahaan yang sama. Penentuan harga yang sesuai untuk produk antara yang dijual oleh sebuah divisi semi-otonom kepada divisi semi-otonom lainnya atau sebagai penentu harga transfer memiliki nilai penting yang krusial bagi efisiensi masing-masing divisi. Selain itu juga bagi operasi perusahaan tersebut secara keseluruhan. Alasannya ada dua. Yang pertama adalah harga yang dibayarkan oleh sebuah divisi dalam perusahaan untuk produk antara yang dihasilkan oleh divisi lain mempengaruhi output dari setiap divisi dan oleh karena itu akan mempengaruhi output perusahaan secara keseluruhan. Jika harga transfer yang ditetapkan salah, berbagai divisi akan terlibat dalam transaksi tersebut. Akibatnya, perusahaan secara keseluruhan tidak akan menghasilkan output pada tingkat optimum atau tingkat yang memaksimumkan laba. Alasan yang kedua adalah harga-harga transfer mempengaruhi tingkat laba dari divisi yang terlibat dalam jual beli produk antara dan akibatnya harga transfer berfungsi sebagai insentif agar berbagai divisi dalam perusahaan dapat beroperasi secara efisien.
Harga transfer yang terlalu rendah secara artifisial akan menurunkan tingkat laba dari divisi yang melakukan produksi dan secara artifisial meningkatkan laba dari divisi yang melakukan pembelian. Hal ini akan menyebabkan jatuhnya semangat dari para pekerja divisi yang melakukan produksi karena peningkatan gaji dan bonus dari mereka, dan bahkan kadang-kadang keberadaan pekerjaan mereka itu bergantung pada tingkat laba divisi tersebut. Berikutnya adalah penentuan harga transfer jika tidak terdapat pasar eksternal untuk produk antara. Jika tidak terdapat permintaan eksternal untuk produk antara, divisi produksi bisa menjual barang antara tersebut hanya secara internal kepada divisi pemasaran perusahaan, dan divisi pemasaran perusahaan bisa membeli barang antara hanya dari divisi produksi perusahaan. Karena satu unit barang antara digunakan untuk menghasilkan setiap produk akhir, maka output barang antara dan barang akhir adalah sama. Kemudian ada penentuan harga transfer jika pasar untuk produk antara bersifat persaingan sempurna. Ketika pasar eksternal untuk produk antara tersedia, output dari divisi produksi tidak harus sama dengan output dari produk akhir. Jika output optimum dari divisi produksi melebihi jumlah produk antara yang diminta secara internal oleh divisi pemasaran, kelebihan produk antara yang dihasilkan bisa dijual dalam pasar eksternal. Di sisi lain, jika divisi pemasaran meminta lebih banyak dari yang dapat disediakan oleh divisi produksi pada tingkat output terbaiknya, kelebihan permintaan itu dapat dibeli pada pasar eksternal. Namun demikian, harga transfer bergantung kepada apakah pasar eksternal bersifat pasar persaingan sempurna ataupun tidak. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Jista. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai penentuan harga transfer jika pasar untuk produk antara bersifat persaingan tidak sempurna. Jika produk antara berada di pasar eksternal yang bersifat persaingan tidak sempurna, harga transfer produk antara untuk penjualan di dalam perusahaan akan berbeda dengan harga produk antara dalam pasar eksternal tersebut. Penentuan harga internal dan eksternal bagi produk antara yang dihasilkan divisi produksi akan menjadi salah satu bentuk diskriminasi harga tingkat ketiga. Selanjutnya, penentuan harga dalam praktik. Praktik penentuan harga yang paling umum adalah penentuan harga biaya plus. Penentuan harga biaya plus, cara yang paling umum dipergunakan untuk menghitungnya adalah pertama-tama perusahaan memperkirakan biaya variabel rata-rata atau efisi untuk memproduksi atau membeli dan memasarkan suatu produk untuk tingkat output yang normal atau standar. Biasanya antara 70 hingga 80% kapasitas produk. Kemudian perusahaan menambahkan kepada efisi tersebut biaya overhead rata-rata, biasanya sebagai presentase dari efisi, sehingga memperoleh perkiraan biaya rata-rata yang dialokasikan secara penuh. Terhadap biaya rata-rata yang dialokasikan penuh tersebut, perusahaan kemudian menambahkan sebuah markup atas biaya untuk memperoleh data. Jadi, rumus markup atas biaya dapat ditulis dengan rumus M sama dengan P dikurangi C dibagi C. Dengan mencari solusi untuk P, kita memperoleh harga dari produk dalam skema penentuan harga biaya plus, yaitu P sama dengan C dikali 1 plus M. Evaluasi terhadap penentuan harga di atas biaya. Pemakaian penentuan harga biaya plus yang luas dalam dunia nyata disebabkan oleh beberapa kelebihan dari metode ini. Yang pertama, penentuan harga biaya plus pada umumnya memerlukan informasi yang lebih sedikit dan tidak terlalu akurat dibandingkan aturan menentukan harga pada tingkat output ketika pendapatan sama dengan biaya marginal. Yang kedua, penentuan harga biaya plus terlihat mudah dan sederhana untuk digunakan. Yang ketiga, penentuan harga biaya plus biasanya menghasilkan harga yang relatif stabil ketika biaya tidak terlalu banyak berubah dengan berlalunya waktu. Dan yang keempat, penentuan harga biaya plus bisa memberikan pembenaran yang jelas untuk peningkatan harga yang disebabkan peningkatan biaya. Meskipun memiliki beberapa kelebihan dan juga penggunaan yang luas, penentuan harga biaya plus memperoleh kritik berdasarkan beberapa hal yang cukup penting. Penentuan harga biaya plus tidak akan menyebabkan terjadinya harga produk yang jauh berbeda jika didasarkan pada aturan MR sama dengan MC. Penentuan harga biaya plus dikritik karena mengabaikan kondisi permintaan. Namun karena telah ditunjukkan bahwa perusahaan biasanya menentukan markup yang lebih tinggi terhadap produk yang menghadapi permintaan yang kurang elastis dibandingkan produk, penentuan harga biaya plus akan menyebabkan terjadinya harga yang mendekati pemaksimuman laba yang dapat ditunjukkan dengan rumus MR sama dengan P dikali 1 ditambah 1 per EP. Dengan MR sebagai pendapatan marginal, P sebagai harga produk, dan EP adalah elastisitas harga permintaan. Mencari solusi untuk P diperoleh P sama dengan MR
per 1 plus 1 per EP sama dengan MR per EP plus 1 dibagi EP sama dengan MR dikali EP dibagi EP plus 1. Karena laba dimaksimumkan ketika MR sama dengan MC, kita dapat mensubstitusikan MC untuk MR dalam persamaan di atas dan memperoleh rumus P sama dengan MC dikali EP dibagi EP ditambah 1 hingga tingkatan tertentu di mana MC perusahaan konstan untuk tingkat output yang normal atau standar. MC sama dengan C sebagai biaya rata-rata teralokasi penuh dari produk tersebut. Dengan mensubstitusikan C untuk MC dalam persamaan di atas, kita peroleh P sama dengan C dikali EP dibagi EP ditambah 1. Dengan menyamakan persamaan tersebut diperoleh C dikali 1 plus M sama dengan C dikali EP dibagi EP plus 1, atau 1 ditambah M sama dengan EP dibagi EP plus 1, sehingga markup yang optimum adalah M sama dengan EP dibagi EP plus 1. Berbagai perusahaan didapati menerapkan markup yang lebih tinggi terhadap produk yang memiliki permintaan yang inelastis dibanding produk yang memiliki permintaan yang elastis, dan jika meningkatnya persaingan menyebabkan meningkatnya elastisitas permintaan, mereka menurunkan tambahan yang mereka tetapkan. Sekarang dapat disimpulkan bahwa penentuan biaya plus juga memperhitungkan kondisi permintaan dalam praktiknya dan memang menyebabkan terjadinya harga yang mendekati harga pemaksimuman laba. Kemudian yang selanjutnya, analisis inkremental dalam penentuan harga. Setiap perusahaan tidak dapat menentukan harga bagi seluruh produknya atas dasar inkremental, karena dalam peningkatan agregat, perusahaan juga harus menutup seluruh biaya overhead dan biaya tetapnya, paling tidak dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penentuan harga pada beban tinggi, tarif 2 bagian, pengikatan, dan penggabungan. Penentuan harga pada beban tinggi atau peak load pricing. Penentuan harga pada beban tinggi mengacu pada pembebanan harga yang lebih tinggi untuk barang atau jasa selama jam beban tinggi dibanding di luar jam beban tinggi. Permintaan untuk beberapa jasa seperti listrik lebih tinggi selama beberapa saat seperti di sore hari atau di musim dingin dibanding saat lainnya seperti di siang hari atau di musim semi. Agar permintaannya terpuaskan, perusahaan penghasil listrik harus tidak mengoperasikan peralatan yang sudah kuno dan tidak efisien karena dapat mengakibatkan biaya marginal yang lebih tinggi dan harga akan dibebankan terlalu tinggi. Selanjutnya ada tarif 2 bagian atau two-part tariff. Tarif 2 bagian mengacu pada praktik penentuan harga ketika konsumen membayar biaya awal untuk mendapatkan hak membeli sebuah produk atau jasa, selain juga biaya penggunaan atau harga untuk setiap unit yang mereka beli. Contohnya adalah penentuan harga dalam taman hiburan, di mana pengunjung dikenakan biaya umum untuk masuk dan juga biaya untuk setiap permainan yang mereka nikmati. Selanjutnya ada pengikatan atau tying. Pengikatan mengacu pada keharusan bagi konsumen yang membeli atau menyewa sebuah produk untuk juga membeli produk yang lain yang dibutuhkan untuk menggunakan produk yang pertama. Kadang-kadang pembelian dengan cara mengikat dilakukan untuk memastikan bahwa pasokan yang digunakan untuk peralatan tersebut tepat dan bisa berfungsi dengan baik untuk menjamin kualitasnya. Lebih seringnya, metode ini digunakan untuk memperoleh laba yang lebih besar. Meskipun begitu, pengadilan sering melakukan campur tangan untuk melarang sebuah bentuk pembatasan persaingan ini. Sebagai contohnya, McDonald's dipaksa untuk mengizinkan perusahaan waralabanya untuk membeli bahan-bahan dan pasokannya dari pemasok manapun yang diizinkan oleh McDonald's dan tidak hanya dari McDonald's saja. Selanjutnya, penggabungan atau bundling. Penggabungan adalah sebuah bentuk umum dari pengikatan, di mana perusahaan mengharuskan pelanggan yang membeli atau menyewa sebuah produk atau jasanya juga untuk membeli atau menyewa produk atau jasa lainnya ketika pelanggan memiliki selera yang berbeda. Dengan menjual atau menyewa produk atau jasa sebagai sebuah paket atau bundle dibanding yang terpisah, seorang monopolis bisa meningkatkan laba totalnya. Selanjutnya, praktik penentuan harga lainnya. Ini ada 6. Yang pertama, penentuan harga gengsi. Penentuan harga gengsi mengacu kepada penentuan harga yang lebih tinggi dengan sengaja untuk menarik konsumen yang berorientasi pada gengsi. Misalnya, banyak orang yang membayar sekitar lebih dari 1 miliar untuk mengendarai mobil Mercedes-Benz dibanding mobil serupa yang lebih murah. Hal ini dikarenakan terdapat rasa kebanggaan yang mereka peroleh dari hal tersebut. Lalu ada penentuan batas harga.
Penentuan batas harga mengacu kepada penentuan harga yang ditargetkan oleh sebuah perusahaan dan kemudian mengembangkan sebuah produk yang memungkinkan perusahaan untuk memaksimumkan laba pada tingkat harga tersebut. Jadi bukannya lebih dulu memutuskan tipe produk yang akan dihasilkan dan kemudian baru menentukan harga yang akan dikenakan, tetapi malah sebaliknya. Sebagai contohnya perusahaan otomotif General Motors yang memproduksi mobil merek Cadillac. Mereka menjual mobil Cadillac ini pada kelompok harga yang paling tinggi dan memikat konsumen yang paling kaya dan yang paling peduli dengan kualitas. Lalu yang ketiga ada skimming. Skimming mengacu kepada penentuan harga yang lebih tinggi ketika sebuah produk diluncurkan dan secara bertahap harganya akan diturunkan. Ini paling sering terjadi dalam penjualan barang seperti kulkas, mesin cuci, dan komputer. Alasan dan dasar bagi hal ini adalah bahwa seringkali sulit untuk menentukan dengan tepat kekuatan permintaan ketika sebuah produk diperkenalkan. Dan karena itu sulit untuk menentukan harga terbaik yang harus dikenakan. Perusahaan kemudian menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan maupun untuk menghambat pemain baru masuk jika harga perkenalan dirasa terlalu mahal. Skimming khususnya sangat berguna jika perusahaan pada mulanya memiliki kapasitas produksi yang terbatas. Selanjutnya ada penentuan harga nilai. Penentuan harga nilai mengacu pada penjualan barang-barang berkualitas pada tingkat harga yang lebih rendah daripada sebelumnya. Dengan cara ini, perusahaan menawarkan lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Contohnya, perusahaan atau waralaba Taco Bell yang mendapatkan peningkatan penjualannya sebesar 15% pada triwulan keempat tahun 1990 sebagai akibat dari diluncurkannya menu yang menawarkan taco seharga 59 sen. Hal ini memaksa McDonald's dan Wendy's bereaksi untuk meluncurkan menu demikian versi mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah pengimbangan harga. Pengimbangan harga adalah strategi penentuan harga di mana sebuah perusahaan mengiklankan harga bagi produk atau jasanya dan berjanji akan mengimbangi harga yang lebih rendah yang ditawarkan oleh pesaingnya. Iklan sebuah perusahaan untuk produk kasur bisa jadi berbunyi, harga kami untuk produk kasur ini adalah 500.000. Jika Anda bisa menemukan harga yang lebih murah, kami akan menyamainya. Tidak akan ada yang menjual lebih murah daripada kami. Pengimbangan harga memungkinkan perusahaan untuk menjual pada tingkat harga yang lebih tinggi karena terdengar seperti tawaran yang menguntungkan bagi konsumen. Lalu ada penentuan harga melalui lelang. Penentuan harga melalui lelang adalah strategi penentuan harga di mana para pembeli dan para penjual melakukan penawaran untuk barang yang akan dijual. Harga tertinggi yang dapat ditawarkan oleh konsumen untuk suatu produk merupakan harga akhir atau harga pemenang dalam lelang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.